hidupku. Yesus, kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami berterima kasih kepada Tuhan pada hari ini, hari kami bersekutu bersama-sama pada hari yang ke-8. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan kami merasakan kesabaran Tuhan kepada kami. Kemurahan-Mu semakin hari semakin boleh dinyatakan. Hari-hari kami ada di dalam pertolongan Tuhan, hari-hari kami tetap kami berharap hanya kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat seluruh sidang jemaat yang kami lihat dalam keadaan sehat, kuat. Kami percaya Tuhan, mereka semua boleh merasakan jamahan tangan Tuhan di dalam masa-masa seperti ini. Sungguh benar Tuhan, pemeliharaan-Mu lah yang boleh kami syukuri kepada setiap kami masing-masing. Besar, kecil, tua, muda, kami boleh melihat Tuhan memelihara kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sementara kami akan kembali lagi mendengarkan firman Allah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus memberikan hikmat marifat kepada kami supaya kami boleh mengerti firman Allah. Khususnya Tuhan ketika kami di dalam peringatan pencurahan hari Roh Kudus yang kami akan peringati pada hari Minggu, hari Pentakosta. Biarlah pengalaman ini juga boleh kami nikmati, yaitu kami semua dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan yang heran, mulai dari tempat kami Tuhan sampai ke ujung bumi, menjadi saksi Tuhan yang heran dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami mau tolak kuasa iblis anasir jahat, roh-roh pengganggu, kekhawatiran, kebimbangan, apapun yang mencoba menghalangi kami untuk menerima berkat firman Allah. Kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Selamat kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari yang ke-8 ini, ke-9 ya. Pada hari ke-9 ini kita boleh merasakan pertolongan Tuhan tetap nyata. Dan saya melihat saudara-saudara dalam keadaan sehat semua. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar kepada kita ya saudara. Saya lihat Om Suhairi juga makin sehat. Haleluya. Tidak pernah bolos dari hari pertama. Ikut terus ya. Itu adalah kemurahan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Pasti Tuhan perhitungkan ya saudara. Kesetiaan kita pasti Tuhan perhitungkan. Semua juga saya lihat dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saat-saat seperti ini, kesehatan itu sangat mahal ya saudara ya. Kita boleh merasakan dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang baik. Raja Daud pernah berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan hai jiwaku ya. Dia mendorong jiwanya supaya jangan lupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, ya, menyembuhkan sakit penyakit kita dan menebus kita dari lubang kubur. Itu kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan hari lepas hari. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang pertama, saudara. Wahyu pasal 22 ayat yang pertama. Mari kalau saudara sudah sama-sama mendapatkannya, atau saudara boleh baca di depan, di gadget saudara masing-masing. Wahyu 22 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Saudara, di dalam Wahyu 22 ayat 1 ini adalah satu penglihatan yang Tuhan berikan kesempatan kepada Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia dibuang di Pulau Patmos, kemudian dia mendapatkan satu penglihatan tentang isi sorga. Di dalam ayat yang pertama pasal 22 ini, Yohanes berkata dan menyaksikan bahwa ia ditunjukkan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri, bahwa di sorga ada sungai air kehidupan. Jernih bagaikan kristal, ya. Bening berarti ya saudara ya, kristal itu sangat bening seperti kaca. Dan airnya itulah bagaikan kristal, sungai air kehidupan, mengalir keluar dari tahta Allah
dan tahta anak domba itu. Kita akan lihat kemana nanti air sungai itu mengalir. Nah, ini menunjuk kepada sungai air kehidupan ini, menunjuk kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu mengalir dari tahta Allah, dari tahta sorga, ya, seperti sungai air kehidupan, bagaikan sungai air kehidupan. Jadi sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang dilihat oleh Yohanes itu adalah Roh Kudus yang keluar mengalir dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Kita lihat sekarang mengalirnya kemana, saudara. Di dalam Yehezkiel 47 ayat 1 dan 2. Ya, saya bacakan untuk saudara. Yehezkiel 47 ayat 1 dan 2. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Nah, ini satu penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel. Jadi Yehezkiel melihat satu penglihatan yang sama seperti yang Yohanes lihat dari sorga. Kemudian ya, ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Jadi kita lihat bagaimana air itu mengalir menuju ke timur. Timur ini berbicara soal dunia, saudara ya. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat yang kedua, lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Kalau kita lihat sebelah selatan mezbah yang ada di dalam bait suci, disitulah letaknya kaki Dian, ya saudara. Karena bait suci itu menghadap ke timur, jadi ruang maha suci ada di barat. Ya, di sebelah selatannya kita tahu di dalam ruang suci itu ada kaki Dian. Di sebelah utara itu kita tahu di situ ada meja roti sajian. Jadi dari mana bait suci itu mengalir? Dia mengalir dari sebelah selatan mezbah. Jadi ini menunjuk kepada sumbernya yaitu kaki Dian emas atau Roh Kudus ya. Jadi kita melihat sungai keluar dari bait suci sama dengan sungai air kehidupan dari tahta Allah di dalam Wahyu 22 ayat yang pertama. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Proses air kehidupan mengisi kehidupan kita. Jadi air kehidupan yaitu sorga, dari sorga yaitu Roh Kudus yang keluar dari tahta Allah itu akan mengisi kehidupan kita. Ya, Roh Kudus akan mengisi kehidupan kita, saudara. Kita lanjutkan di Yehezkiel 47 ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Jadi air ini mengalir ke arah timur, ke arah dunia yang penuh dengan dosa. Ya, sekali lagi bait Allah itu menghadap ke timur. Jadi di luar bait Allah itu timur. Semakin kita mendekati ruang suci dan ruang maha suci itu kita mengarah ke barat. Ya, jadi kita lihat Yehezkiel melihat ada seorang yang pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Jadi Yehezkiel masuk ke dalam sungai itu yang keluar dari kaki Dian atau dari tahta Allah. Kemudian dia ukur 1000 hasta pertama, dan ketika Yehezkiel masuk ke dalam sungai itu, ya, maka tinggi air itu sampai di pergelangan kaki, ya, di pergelangan mata kaki. Nah, ini saya sudah siapkan gambar, saudara. Dari sini ada sebelah kiri itu ada bait suci, kemudian ada gambar kaki Dian. Dari situlah air mengalir dari bawah selatan mezbah. Kemudian pada ukuran pertama, saudara, ya, itu dilihat oleh Yehezkiel 1000 hasta pertama, maka air itu sebatas mata kaki. Sebatas mata kaki. Jadi masih sangat cetek ya, saudara ya, sampai mata kaki. Ini ukuran yang pertama dalam 1000 hasta yang pertama. Kisah Rasul 3 ayat 1-8, kita akan lihat apa arti air yang sebatas mata kaki.
Kisah Rasul 3 ayat 1-8. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat yang kelima. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kita lihat saudara apa yang ditemukan oleh Petrus dan Yohanes, bahwa ada seorang lumpuh ya yang tiap-tiap hari meminta-minta di depan pintu gerbang yang bernama pintu gerbang indah. Itu pintu gerbang bait Allah. Tetapi ya namanya juga orang lumpuh. Dia hanya duduk di depan pintu gerbang indah, tidak pernah masuk ke dalamnya. Sehingga hidupnya tidak pernah indah. Ya. Pekerjaannya sehari-hari hanya meminta-minta. Nah, arti daripada Roh Kudus sampai ke pergelangan mata kaki, artinya kita tadi membaca, Roh Kudus menguatkan mata kaki. Mata kaki ini berbicara soal iman kita, supaya kita tidak goyah. Kalau iman kita goyah, ya, artinya kemudian kita bimbang, itu sama dengan lumpuh rohani kita, saudara. Nah, fungsi Roh Kudus mengalir sampai kepada mata kaki pada ukuran yang pertama, ini supaya tidak goyah kaki kita, menunjuk kepada iman kita, supaya tidak gugur, tidak bimbang, dan tidak lumpuh rohani. Kalau lumpuh rohani, saudara, kita walaupun bagaimana tidak pernah masuk ke dalam pengalaman yang indah bersama dengan Roh Kudus. Ya, lumpuh rohani itu iman yang goyah, bahkan sampai kepada gugur dari iman. Ya, yaitu penuh dengan kebimbangan, putus asa, kecewa, waktu menghadapi berbagai masalah. Ketika senang-senang, oh imannya sepertinya kuat, saudara. Padahal nanti ujian datang, ketika banyak masalah, menghadapi berbagai masalah, mulai terasa putus asa, kecewa, bimbang, itu artinya iman yang goyah. Mata kakinya tidak kuat. Ya, kita lihat bagaimana orang lumpuh itu sejak dulu di depan pintu gerbang bait Allah. Sejak dulu, berarti sudah lama. Artinya selalu terhalang atau banyak halangan untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Kita harus berdoa sama Tuhan. Kalau kita selalu banyak halangan untuk bisa beribadah, ya, selalu terhalang dan banyak terhalang untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Jangan sampai iman kita goyah. Jangan sampai masuk ke dalam kelumpuhan rohani. Ya, orang lumpuh ini pekerjaannya hanya meminta sedekah, sama dengan mengikut Yesus itu hanya berharap sesuatu, berharap dan mencari perkara dunia, minta berkatnya saja. Nah ini saudara, sama dengan lumpuh rohani. Sebab itu malam hari ini kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus perlu sampai mengaliri pergelangan mata kaki kita. Artinya iman kita dibangkitkan, ya, supaya kita tidak mudah bimbang putus asa. Kita sudah belajar dari hari kedua tentang skema tabernakel. Berarti pintu gerbang indah itu menunjuk kepada pintu gerbang tabernakel. Ya, gerbang indah sama dengan masuk pintu gerbang tabernakel. Artinya kita harus mendengar firman dengan sungguh sampai mengerti firman, percaya yakin pada firman. Nah, percaya itu sama dengan beriman kepada Yesus. Artinya mata kaki kita ini perlu dijamah oleh Roh Kudus, ya, dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga jangan seperti orang lumpuh, hanya diam di pintu gerbang, tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Ya, kita bersyukur di dalam
ayat tadi bahwa orang lumpuh itu dijamah akhirnya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, hidupnya tidak indah, bahkan paling malang dari antara manusia. Binasa untuk selama-lamanya. Ya, kita lihat 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau Roh Kudus menguatkan iman kita, mata kaki kita, maka kita bisa tahan uji menghadapi berbagai masalah. Sehingga iman kita menjadi iman yang murni dan yang sempurna. Apa buktinya, saudara? Iman kita teruji. Nah, itu tadi kita lihat. Ada kerinduan seperti orang lumpuh ini, saudara. Setelah dia disembuhkan, ya, maka mata kakinya menjadi kuat, kaki dan mata kaki orang itu menjadi kuat. Dia kemudian memuji Tuhan, melompat-lompat dan masuk ke dalam bait Allah. Jadi bukti kalau iman kita teruji, selalu ada kerinduan untuk bisa masuk di dalam ibadah. Selalu saja ada kerinduan untuk bersekutu. Itu artinya iman kita sudah teruji dan dijamah oleh Roh Kudus. Ya, seperti orang lumpuh tadi setelah sembuh, ia lari masuk ke dalam bait Allah. Hidupnya mulai mengalami keindahan bersama dengan Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua. Kita lanjutkan di dalam Yehezkiel 47 ayat 4a. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai lutut. Ya, air itu tingginya sudah sampai di lutut. Nah, ini proses kedua. Roh Kudus atau sungai air kehidupan itu sudah sampai di lutut. Lutut ini digunakan untuk berlutut, ya saudara, namanya saja lutut, digunakan untuk berlutut, bukan untuk apa itu, menendang orang, ya. Roh Kudus sampai kepada lutut, jadi Roh Kudus membuat kita untuk bisa bertekuk lutut atau berlutut. Artinya merendahkan diri, rendah hati dan lemah lembut. Kemarin kita sudah belajar arti daripada rendah hati, ya. Ini arti daripada Roh Kudus menjamah sampai di lutut. Nah, ini ukuran kedua ini, saudara. Ya, 2000 hasta yang kedua. Ini sudah sampai selutut. Makin dalam, ya, pengalaman Yehezkiel bersama Roh Kudus. Kisah Rasul 7 ayat 60. Ini apa yang dikisahkan dalam pengalamannya Stefanus. Sambil berlutut ia, ini namanya Stefanus, seorang diaken, berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kita tahu Stefanus ini adalah martir, ya saudara, ya. Dia dilempar oleh batu oleh orang-orang yang membenci dia. Tetapi kita lihat sambil berlutut, ya, Stefanus menghadapi lemparan batu dengan berlutut, bukan dengan marah, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau masih marah, kita minta tolong sama Roh Kudus supaya Roh Kudus membuat kita lemah lembut. Ya, menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak pencobaan. Kita belum seperti Stefanus yang dilempari batu sampai mati. Tetapi kita lihat malam ini kita belajar Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Ya, walaupun dia dilempari oleh batu sama orang-orang, tetapi Stefanus di akhir hidupnya dia masih bisa berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ada hati yang lemah lembut dalam bentuk mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana imam besar Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, ketika dia lihat Stefanus berlutut dan kemudian dia berseru, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu ia meninggal Stefanus, ya saudara. Dan kita lihat imam besar kita berdiri. Dia berdiri menghargai kelemah lembutan daripada Stefanus. Saya percaya Stefanus masuk Firdaus kekal bersama Tuhan kita, ya saudara. Karena hatinya penuh dengan kelemah lembutan, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, ketika arti berlutut itu artinya sudah masuk dalam pertobatan, ya saudara.
Mezbah korban bakaran. Tadi seperti orang lumpuh, bukan saja kalau lumpuh, ya seperti orang lumpuh diam terus di pintu gerbang. Tetapi kalau sudah dikuatkan mata kakinya masuk dan kemudian ketemu sama alat yang pertama, yaitu mezbah korban bakaran. Hidup yang bertobat pasti ada dalam urapan Roh Kudus. Ya, hidup yang bertobat pasti ada di dalam urapan Roh Kudus. Jika sampai hari ini Tuhan belum datang kembali, kita masih diberi panjang umur, itu merupakan perpanjangan sabar Tuhan untuk memberi kesempatan pada kita supaya bertobat. Jadi tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah bertobat, saudara. Kalau selama ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, kita pakai kesempatan itu senantiasa hidup dalam pertobatan. Pikul salib setiap hari. Lewat banyak bertekuk lutut, ya saudara. Kalau bisa bertobat, kita sudah bisa mencapai tujuan utama hidup kita. Dan kalau Tuhan datang atau kita meninggal dunia, kita sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti Stefanus, dia meninggal di dalam kelemah lembutan. Mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan melupakannya. Itu buah-buah pertobatan. Ya, banyak bertekuk lutut. Yehezkiel 47 ayat 4b. Sekarang kita masuk ke proses yang ketiga. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air. Sekarang sudah sampai di pinggang. Nah, airnya tingginya sudah sampai di pinggang. Ini proses ketiga. Roh Kudus atau sungai air kehidupan sampai di pinggang. Pinggang itu kalau dari pinggul wanita itu ada buah kandungan, saudara. Ada rahim. Ya. Pinggang dalam pinggul wanita, di situ ada rahim atau kandungan yang ada kaitannya dengan proses melahirkan atau kelahiran. Kita gereja Tuhan, itulah perempuan disebutnya, saudara. Jadi gereja Tuhan, tubuh Kristus, itu harus mengalami kelahiran. Roh Kudus menjangkau sampai di pinggang. Bagi gereja Tuhan, ini berarti kelahiran baru. Proses kelahiran baru. Ini ukuran yang ketiga. Ukuran yang ketiga sudah sampai sepinggang. Semakin dalam lagi ya, saudara, Roh Kudus menjamah kita. Sehingga kehidupan kita senantiasa ada di dalam berkat. Ya, Yohanes 3 ayat 5-8, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat yang ke-8 ada hubungannya, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi proses kelahiran baru itu Roh Kudus menjangkau pinggang kita. Di dalam tabernakel ini menunjuk kepada bejana pembasuhan. Ini kelahiran baru dalam baptisan air dan Roh Kudus, ya saudara. Kita lihat bagaimana proses pertobatan itu selalu diikuti dengan kelahiran baru, proses kelahiran baru. Ya, Yohanes 3 tadi ayat 5-8, Yesus sendiri berkata bahwa kita perlu dilahirkan kembali. Ya, ada hubungannya, kita lihat ayat yang ke-8 bahwa orang yang sudah lahir dari roh itu akan menjadi seperti angin. Ya. Kalau belum dilahirkan baru, kita tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Ayat 8, jika kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus, kita menjadi manusia rohani yang tampil seperti angin. Tadi ya, ayat 8. Mazmur 104 ayat 4 ini menunjuk kepada pelayan-pelayan Tuhan yang dijangkau dan diurapi oleh Roh Kudus. Itulah hamba-hamba Tuhan yang seperti angin. Mazmur 104 ayat 4 yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Angin ini sama dengan pelayan-pelayan Tuhan yang membawa keharuman nama Tuhan dan memuliakan Tuhan, ya. Kalau kita hidup berdasarkan darah dan daging, itu sumber kebusukan. Ya. Tetapi kalau angin, pelayan-pelayan Tuhan yang membawa keharuman nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam proses kelahiran baru ini, saudara, kita mati dan bangkit bersama Yesus. Mati terhadap darah dan daging, karena darah dan daging ini tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mati terhadap darah dan daging, yaitu sumber kebusukan, tetapi kita bangkit dan menjadi seperti angin, ya, sebagai suruhan-suruhan Tuhan dan seperti api yang menyala sebagai pelayan-pelayan Tuhan.
Kita pernah mendengar firman Allah ini, saudara ya, beberapa tahun yang lalu tentang angin belum berhenti bertiup. Terus masih dipakai oleh Tuhan. Yesaya 49 ayat 3-4. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Artinya kehidupan kita sebagai angin pelayan-pelayan Tuhan, hak kita dijamin, upah kita dijamin oleh Allah. Jangan berharap upah, jangan berharap hak di dunia ini, tetapi kita percaya sebagai utusan-utusan Tuhan, hak kita terjamin. Ya, kalau kita menjadi pelayan Tuhan bagaikan angin yang menghembuskan bau harum, hasilnya yang pertama, hak dan upah kita terjamin pada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menipu kita. Ya, selalu diberkati di dalam dunia sampai nanti di surga. Upah dan hak kita terjamin pada Tuhan. Sekarang ini saudara, banyak perusahaan dalam kondisi seperti sekarang sudah tidak kuat lagi menjamin dan mengupah karyawannya. Ya, baru keadaan beberapa bulan tidak bisa menghasilkan sesuatu, perusahaan itu sudah tidak bisa lagi menjamin, ya, tidak bisa lagi memberi hak kepada pekerjanya. Kalau Tuhan, kalau kita bekerja sebagai utusan-utusan Tuhan, jangan pernah khawatir. Banyak masalah, banyak tantangan, sakit, penyakit, wabah. Sampai sekarang kita amini firman Allah bahwa hak dan upah kita terjamin pada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menipu kita. Kita melayani Tuhan dengan berkobar-kobar. Ya, setia senantiasa. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi kita biar menjadi bau yang harum, saudara, pelayan Tuhan yang dijamah dalam proses kelahiran baru, bertobat, kemudian Roh Kudus mengurapi kita ini menjadi bau yang harum dari Kristus. Ya, jangan justru menjadi bau yang busuk. Bau yang busuk itu selalu ditandai dengan kedagingan. Tetapi biarlah kita menjadi angin dan api, pelayan-pelayan Tuhan, utusan-utusan Tuhan dalam proses kelahiran baru. Nah, kemudian hasil kedua, kita selalu mengalami kuasa kemenangan bersama Tuhan, yaitu menang atas segala rintangan dan halangan, sehingga kita bisa tetap setia dalam ibadah pelayanan, bahkan ada kemenangan atas segala masalah yang kita hadapi. Dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Sekarang kita lihat proses yang keempat, ya saudara ya, proses yang terakhir yang dialami oleh Yehezkiel. Kita lihat Yehezkiel 47 ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini proses keempat. Roh Kudus atau sungai air kehidupan sudah menjadi sungai, di mana kita bisa berenang atau menyelam. Ini artinya Roh Kudus menguasai seluruh hidup. Bukan lagi sebatas mata kaki, selutut, sepinggang, tetapi Roh Kudus sudah menguasai seluruh hidup. Ya, kita bisa tenggelam dalam air kehidupan, dalam air Roh Kudus. Ini menunjuk pada kepenuhan Roh Kudus sampai melimpah-limpah dalam Roh Kudus. Ini yang perlu kita miliki, saudara. Hadirat Allah, kepenuhan Roh Kudus itu melimpah-limpah dalam hidup kita. Ya, ini ukuran yang keempat. 4.000 hasta atau 1.000 hasta yang keempat sudah sangat dalam, sudah tidak dapat lagi diseberangi, kata Yehezkiel. Ini artinya sudah sampai kepada pintu kemah, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Tujuan daripada Roh Kudus memenuhi hidup kita, pasti dia akan mendorong kita untuk masuk dalam proses kesucian. Ya, sekali lagi Roh Kudus itu kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Kalau dia mau ya tinggal dalam hidup kita, pasti dia akan mendorong masuk kita
ke dalam ruang suci. Disitulah kita sedang disucikan. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu sama dengan pintu kemah, membawa kita masuk ke ruangan suci. Ini merupakan bukti kalau kita memiliki Roh Kudus, yaitu kita masuk dalam ruangan suci, setia di dalam kandang penggembalaan, dalam ketekunan 3 macam ibadah pokok. Disitulah kita mengalami kepuasan, saudara. Roh Kudus sudah menjadi sungai. Kebajikan dan kemurahan Tuhan, Gembala Agung kita nikmati, ya, seperti Raja Daud. Dia menikmati Tuhan itu gembala yang baik. Kita tidak akan pernah lagi merasa bosan kalau kita kelimpahan Roh Kudus, ya. Kita tidak akan pernah keluar dari situ, ya. Dan kita tidak menjadi Kristen jalanan, saudara. Kalau digembalakan itu, kita tidak lagi menjadi Kristen jalanan. Kalau orang tidak mau digembalakan, sama dengan Kristen jalanan. Nanti akan ada bedanya seperti pohon ara yang ada di pinggir jalan dan pohon ara yang ada di kebun anggur. Kalau pohon ara yang di pinggir jalan ketika Yesus cari buahnya kemudian tidak didapati buahnya, maka Tuhan mengutuk pohon ara itu. Seketika itu juga keringlah pohon ara. Tetapi kita lihat, ya saudara ya, bagaimana kehidupan pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Ada pembelaan gembala. Ada pembelaan daripada Yesus sebagai imam besar. Kalau tidak berbuah walaupun sudah 3 tahun, masih ada kesempatan untuk dikasih lagi kesempatan. Panjang sabar Tuhan, karena dia diletakkan di kebun anggur. Artinya ada di dalam penggembalaan. Biarlah ini juga menjadi satu prinsip dalam kehidupan kita untuk setia di ruang suci, mau disucikan. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini kalau ada Roh Kudus, maka kita akan ada kesetiaan dan senang untuk diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Raja Daud sendiri pernah berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi sangat menghargai hadirat Tuhan. Sangat suka diam dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Kalau airnya sudah menjadi sungai, kita tidak bisa berjalan-jalan lagi, saudara. Tadi Hezkiel katakan, waktu masih pengukuran pertama, masih semata kaki dia masih bisa berjalan. Sampai lutut masih bisa berjalan. Di pinggang, walaupun susah, tapi masih bisa berjalan. Kakinya bisa sampai kepada dasar. Tetapi kalau sudah menjadi sungai yang tidak dapat lagi diseberangi, Hezkiel katakan tidak bisa berjalan lagi. Artinya, kalau kita tergembala, daging dan keinginannya akan dibendung, ya, dirobek sampai tidak berkuasa lagi. Sampai kita lihat hidup oleh Roh Kudus, ya, di dalam skema tabernakel. Hidup dalam Roh Kudus. Daging tidak bersuara lagi, tirai terrobek. Ya, kita lihat bagaimana apa yang sudah kita pelajari dari hari pertama sampai hari yang ke-8, ini bisa disimpulkan dalam pelajaran hari ke-9 ini, saudara. Mulai dari kita masuk pintu gerbang, sampai akhirnya kita dipenuhi Roh Kudus dan hidup oleh Roh Kudus. Daging tidak lagi bersuara. Ya, kita bersyukur kalau kita tekun dalam penggembalaan, maka Roh Kudus akan melimpah-limpah dalam hidup kita bagaikan sungai yang tidak bisa diseberangi lagi. Artinya, daging tidak bersuara, pintu tirai sudah terobek. Kalau sudah tidak bisa berenang, biarlah kita mengikuti arus. Ya, saudara, sudah tidak bisa berjalan, ya sudah ikuti arus. Mengikuti aliran sungai kehidupan. Ikuti arus daripada Roh Kudus. Artinya, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Biarlah kerinduan kita bersama, khususnya malam hari ini, untuk selalu memiliki dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus yang senantiasa mengambil alih seluruh kehidupan kita, agar kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita, dan kita akan menyembah Tuhan. Setelah itu masuk di dalam doa syafaat, nanti Bapak Edi yang akan masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan pujian, Rohmu yang hidup, penuhiku. Ya, kita membuka hati untuk jamahan Tuhan, berserah
Biar dia ambil alih seluruh hidup kita. Dan kita boleh merasakan pengurapan itu, mendorong kita untuk taat dan dengar-dengaran. Bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.